termotivasi mereka cuy. Ini semakin membuktikan nggak sih kalau mereka itu kalau udah ngelihat PMWI, udah ngelihat Riyad, tingkat Semakin konsentrasinya termotivasi. lebih tinggi kayaknya. Kalau mereka di Liga kemarin memang bagus sih untuk di Spring ya. Tapi kalau ngomongin final, mereka kan peringkat 11 di Ya. Spring. Ya coba nanti kita lihat kalau di final apa iya emang dia termotivasi karena ini esports Tapi World siapa Championship. sih Jel yang gak termotivasi dengan prize pool yang gede banget cuy. Apalagi kalau kita ngomongin PMWI atau kita ngomongin esports World Cup yang bakal dilaksanakan Juli nanti. Itu kan gak cuma prize poolnya doang gitu yang gede, tapi ada bonus-bonus lainnya. Kalau kita ngikutin dari zaman ke zaman ya, kayak ada yang ngambil airdrop itu tim yang ngambil dapetin tambahan $1.000. Iya. Ntar ngambil apa lagi dapat 5 elimination duluan atau dengan Granite Master tuh dapat bonus berapa lagi gitu. Bahkan ada hadiah untuk entry terbaik. Oh bener. Tim entry terbaik dipanggil timnya masuk dari backstage, tiba-tiba ada hadiahnya. Iya gue inget soalnya yang season lalu tuh sampai VPE yang menang. iya padahal Alter Ego udah niat coy bobo topeng ya kan. Cuman mungkin kurangnya AE itu dulu ngelihat kolaborasi yang lagi jalan. Koreografinya kurang kali ya. VPE itu pinternya dia tahu Dragon Ball lagi kolaborasi sama PUBG M. Dia pakai gaya-gaya Dragon Ball. Pinter. Tim koreo dia keren Pinter, cuy. Ini pinter. dari Korea ada tim koreonya. Pinter. Bagus. Emang harus gitu ya. Cari apa yang lagi ngetren Yeah. gitu. Oh berarti nanti Spy X Family harus jadi Anya gitu. Ya, gini, kalau masih happening tuh Spy X Family sama PUBG M di bulan Juli. Yang kita harus perhatikan juga PUBG M ini untuk berkolaborasi cepet banget. Konsep itu cepet banget. Kayak lu abis dengan Spy X Family, seling berapa bulan, sebulan sebulan udah ada yang baru lagi. Ya benar-benar. Mobil Makanya aja udah banyak kan sekarang sport car yang udah pernah kerja sama PUBG M. coba sebutin apa aja. Banyak. Lambo, terus yang lain-lain juga ada, McLaren juga ada. Banyaklah sport car yang cuma 2 pintu, 4 pintu, yang cuma sedan, sampai Jeep juga ada sekarang dari PUBG Mobile. Yang belum ada nih kayaknya skin Tayo yang sport car tuh seperti apa Tayo sport car ya, masih menunggu juga. Malah kebalap sama monster truck yang udah ada skinnya saat ini dengan skin bersayap dari monster truck. Dan kita langsung disuguhkan pertemuan cepat antara Sersia dan juga Geekfam. Tumben Cepet nih ya. banget. Tumben banget akhirnya kita melihat adanya perpecah belahan yang terjadi untuk di early-nya. Tapi kayaknya nggak bakal langsung komit. Ada sedikit tarik mundur dari teman-teman Geek. Snipe sadar kalau misalkan belum ada armor ini akan menjadi cilaka buat mereka. Tapi masih saling nahan aja satu sama lain. Gue dari tadi nyariin ya. Lu nyari fight-nya di mana kan? Iya. Oh, Ini di Keras Del Valle. di atas kan? Iya, Atas kanan. di kanan, iya. Iya. Wait. Iya kanan atas. Iya. Tore Itu dia. Campo. Ketumpuk semua di bawahnya Terus. Tore, di bawahnya Tore Ahumada. Iya, Di soalnya bawahnya Tore, di bawahnya PEA itu warna pink sama abu numpuk soalnya antara Geek dan juga Sersia. Tapi kayaknya belum ada korban jiwa, belum ada yang pulang, semuanya masih dengan posisi yang aman. Bahkan dari Geekfam agak menarik mundur ke arah belakang mungkin karena looting yang mereka lakukan masih belum terlalu nyaman untuk dikomit. Tapi sudah Wah. ada pantauan CCTV dari Erji. Cici-cipi. Ya, Cipi-cipi, capa-capa. Yubi daba. Nani. Aduh, capek banget Disuruh tiap scroll nge-cast. TikTok isinya begituan ya sekarang. Ada lagi tahu yang baru nih Yang lagi mana ngetren. lagi? Gue belum Pedro. muncul. Ah, itu gue tahu. Si Musang itu kan. Iya. Pedro. Nah, itu di Ada mana-mana lagi? juga muncul. Ada banyak tahu. Sebenarnya kalau lo mau lihat hewan-hewan yang lucu-lucu gitu ya, gue ada tuh satu content creator yang emang isinya ngedubbing hewan-hewan. Oh iya, kayak spontan uhuy. Demic Animal kalau nggak salah. Itu juga bagus tuh konten-konten dia. Kayak zaman dulu kita nonton spontan kan? Uhuy, betul. Yang ngedubbing, kalau spontan kan kayak ngedubbing hewan, iya. Ngedubbing percakapan orang di jalan-jalan juga iya. Kalau sekarang nggak bisa konten-konten kayak gitu. Oh jangan, viral Melanggar nanti. privasi nanti soalnya. Serius-serius ya orang-orang sekarang ya. Tidak secil orang-orang zaman dulu ternyata ya. Wih, jangan kan gitu. Sekolah aja sekarang udah susah jadi guru, Oh coy. bener juga. Takut dikit-dikit dipanggil nanti kan. Gue tuh dulu masih ngerasain kuku panjang ditabuk penggaris kayu cuy. Nggak boleh sekarang, jangan. Kekerasan. Dulu gue masih ngerasain yang kayak gitu. Iya, sama-sama gue juga. kalau Atau nggak sekarang- telat disuruh berdiri. Iya, ya kan? rambut panjang nyentuh alis dikit langsung Digunting. pok.
Wah, digunting. botak pitak dah tuh. Udah nggak bisa selamat tuh rambut tuh. Udah Iya. pasti potong kalau nggak 2 cm 3 cm tuh rambut kalau habis dipitakin kayak gitu. Iya, seru sih kalau zaman dulu ya. Yoi. Makanya itu dia. Siapa coba teman-teman di sini yang pernah mengalami hal itu di sekolah? Iya, kalau sekarang sih bocah sekolah, gua lagi nyetir mobil, dia boncengan bertiga ngambil jalan, ditelakson dia yang marah. Kan songong banget bocah-bocah sekarang ya. Bertiga lagi. Udah tarik. bertiga nutup jalan, ditelakson dia yang marah. Gila juga sekarang bocah-bocah ini. Tapi bukan itu yang ingin kita bahas ya, hanya sekedar intermezzo tambahan aja sambil menunggu fight yang terjadi antara Geek dan juga Sersi ya. Udah ada marking tadi dari salah satu pemain Geek Fam untuk memberikan informasi di mana Erzi Loh? berada. Yang dipantau yang ini, yang perang, yang Ono. Pikmi sama VPE duluan yang perang. Nah tiba-tiba malah ketemu ya, bakal langsung diculik tadi satu pemain dari Vampire, tidak disangka-sangka. Kayaknya lagi split, tiba-tiba rotasi, tiba-tiba terculik, dan belum ada follow up lagi sepertinya dari Vampire dan juga Pikmi. Akhirnya kesorot, masih di HDP 2 pemainnya. Nah 2-nya lagi tuh kayaknya lagi patroli, muter-muter gitu kan. Tiba-tiba ketemu, ada satu pemain Vampire, pas banget kena DBS, Soalnya ini meninggoy. saatnya Pikmi bebas main di HDP. Kalau di off season kemarin ditabrak mulu mereka sama DRS. Bentrok mereka sama DRS, nggak ada yang mau ngalah. Bahkan VPE juga sempat ngerusuhin tuh daerah-daerah HDP sampai akhirnya 3-way showdown terjadi dan Pikmi yang akhirnya ngalah. Itu yang terjadi di sesi sore ke malam. Junior, maksudnya kan Pikmi itu tim junior ya. Betul. Bukan timnya junior, maksudnya tim baru naik. Ya newcomer lah. Nah, newcomer. Jadi ngalah. Jadi ngalah. Apalagi kan mereka tim yang masuk ke PMSL bukan dari partnership, melainkan dari perjuangan di PMNC. Jadi ngalah dikit nggak apa-apa, ngalah dikit nggak Betul. ngaruh gitu kan. Tapi at least untuk di PMSL yang di hari ini, untuk di grup B lawan C, HDP aman, so far so good buat mereka. Karena kalau kita lihat Pikmi ya, beberapa kali drop zone mereka selalu keganggu loh. Sanhok apalagi. Coba kapan Sanhok Pikmi aman? Kayaknya Satu Paradise, Sahme ketemu. Irengel juga loh sebenarnya. Iya kan? Mereka kan ngelepas Milta. Mereka tuh yang harus fleksibel. Jadi dia yang harus mengalah untuk menang gitu buat yang lain. Tapi kalau ngomongin tim yang drop zone-nya Maruk itu ada Jel. Siapa? Itu VPE. Oh gitu. Itu gue bahas kemarin VPE itu di Irengel. Mereka punya drop di Primorsk. Iya. Yang udah pasti kita tahu. Iya. Zarki. Stalber Kameski. Mm-mm. Itu aja udah 2 tuh dalam satu pojok kanan atas kan. Mm-mm. Kemarin tiba-tiba mereka turun Pochinki. Pochinki. Ini kayak makin bikin pusing gitu. Udah nggak berdasarkan ini lagi apa namanya, udah nggak berdasarkan flight path lagi. Tapi ya semau mereka aja lah. Memang begitu. Lah? Ah ini replay yang tadi, keculiknya Tony. Ada ya orang kecil ketawa ya. Itu yang ketawa Nuzi. Iya maksud, Diketawain. Kan soalnya bukan dia. bener juga sih. Jadi Nuzi, nah lo rasain jadi gue. Lu ngapain lu? Coba itu Nuzi, dikatain katanya, kok tusun Tapi gitu. ngomong-ngomong Nuzi gue jadi keinget ekspresi dia tadi loh waktu ngeratain BTR tadi kalau nggak salah ya. Iya. Dengan sangat ekspresif tuh kayaknya ada dendam kusumat yang ada antara Nuzi dan juga BTR. Apinya udah mulai panas. Tapi emang bumbu-bumbu seperti itulah yang ngebuat suasananya semakin kompetitif. Iya. Tapi emang gitu kalau di offline. Coba lu lihat deh di turni-turni komunitas yang di KPKP. Ya. Wah, Yang di mana? KPKP. 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 Ya kan banyak tuh. Kalau misalkan kalian aktif ya, main PUBG terus pengennya ada lawan terus tuh. Pasti kan nyari turnamen kan? Nyari tuh yang di KPKP offline. Bawa kipas angin Ya, banyak. Nah, itu itu yang bikin gue masuk angin tuh kemarin tuh. kalau kagak teriak kagak Abdol. Bener. Cuman Harus sekarang kan teriak. teriaknya lebih soft dibandingkan gamers-gamers zaman dulu. Oh, jangan dong, jangan dibandingin. Iya, kalau zaman dulu tuh ini untungnya ya PUBG M tuh gamenya nggak bisa di pause kalau lagi tanding. Zaman dulu kalau orang taunting itu game di pause, samperin ke mukanya, habis itu balik lagi dia ke tempat duduk. Zaman dulu karena kan dulu emang nggak terlalu happening untuk game-game mobile kan. Dulu tuh bener-bener happeningnya ya game-game PC. Cuman kan sekarang udah berubah, zaman itu berubah. Makanya harus beradaptasi juga supaya tidak termakan oleh zaman. Nah, itu namanya taunting brutal. Ya. Taunting brutal, tobrut, Tobrut. Kalau sekarang namanya apa? tolus. Apa tuh? Taunting halus. Gua kira ada singkatan lain. ada, Berarti tolus. sekarang udah nggak setobrut dulu ya? Enggak. Padahal taunting, tapi orang-orang baca taunting kan. Ya, Nah, gitu. ilat Indo. Ilat. Lidah Indo. Ilat bahasa apa? Bahasa Jawa. Oh. Artinya lidah. Oke. Bagus. Lidah Indo ya. Oke, kalau begitu wow. Ini sungguh ekstrim ya. Numpuk banget itu selatan, sumpah. Nggak usah dihitung. Hitung yang di atas aja. Cuma 3 yang di atas, sisanya di bawah.
kecuali Yudu dan juga Crit VIP yang masih belum terlalu numpuk di bagian selatan. Tapi gue yakin abis ini bakal ada tim yang ngambil di bagian gunung atas atau gunung sebelah dari La Cobreria. Karena itu tempat masih bisa dimainkan banget, apalagi melihat zona yang seperti ini, pastinya pemotongan-pemotongan akan terjadi kembali. Dan melihat dari scoreboard atau papan klasemen, berarti Boom satu-satunya tim yang menembus angka 100 pertama ya, karena yang lainnya belum ada yang tembus. Tapi tiba-tiba Semnan lagi rotasi bakal bertemu dan berpapasan dengan Voin Dunkey. Ada tembakan tapi belum kena sama sekali. Voin Dunkey tepat sekali akurasinya untuk langsung menghindar. Mereka langsung masuk ke dalam perumahan. Dan Sam9, mereka tidak berani untuk langsung nge-push. Mereka tarik mundur, mereka set up lagi di bagian belakang. Dan lagi-lagi kita melihat adanya disengage yang dilakukan gitu. Tapi nggak apa-apa, selama komit. Mundur-mundur enggak. Mundur-mundur maju-maju gitu. Tapi ini kayaknya rekor deh, Jel. Apanya nih? 1 minggu buat grup stage-nya aja ya, itu nyentuh sampai 100. Yang dulu belum ada ya? Karena waktu itu kayak mentoknya cuma 49 poin. Terus kayak berapa poin. Kalau lo lihat dah, iya kan? Enggak, ini kan Super Sunday poinnya. Oh, astagfirullahaladzim. Ini poin Super Sunday. Gue lupa. Poin susu, ingat Super Sunday. Iya, itu yang diakumulasi buat ngelihat lolos atau tidaknya ya. Ah, itu tadi pasti adalah contoh netizen yang tidak membaca. Bukan nggak membaca, tapi salah baca. Oh, ya salah baca. Kurang teliti. Gak apa-apa, emang dalam hidup tuh pasti ada kesalahan-kesalahan yang dilakukan. Ya, kan? ternyata kalau gua telaah lagi, bener kan? ada yang sampai ratusan. Seperti RRQ di minggu pertama mereka mendapatkan 123 total poin. Nah, makanya kan Itu dia. belum kelihatan nih RRQ. Lupa gua soalnya ini adalah poin-poin Super Sunday ya. Terima kasih loh sudah dilurusin Jessica Jelly Azali. Itulah gunanya partner. Tidak hanya yap-yap saja tapi untuk memberikan dan mengkoreksi yang salah. Jasa meluruskan. Ya, yang mau dilurusin bisa langsung bilang ke Jessica Jelly Azali ya. Untuk info-info yang salah. Oh gitu bisa ya. Bisa dilurusin sama Jessica Jelly Azali. Iya bener meluruskan. Ntar ada tuh. Lu harus sekolah untuk dapetin S1 tukang ngelurusin. Nah. Ngelurusin. Itu. Ada lagi lah istilahnya. Tapi hari ini menurut gue rekor juga. JSN. Apalagi? Oh ini masih. Jelly suka ngelurusin. Oh masih dibahas loh. Lanjut. Tadi gue mau bahas. Oh hari ini menurut gue rekor juga loh. Untuk player in and out. Kenapa emang? Sepi ya? Sepi. Kita lihat minggu kedua. Sumpah, lu dari tadi ya, gue gak tahu apakah asetnya ketinggalan. Kayaknya gue inget cuma Boom dah tadi. Iya cuma ada Boom kan? Dan ini kayaknya Boom juga masih mainin line up yang sama gitu. Dimana Flaybo dan Frenzy masih bermain. Iya kan, RRQ juga gak ganti kan. Biasa kita bilang kan RRQ ada Hexas main. Iya. Better juga gak ganti-ganti noh. Ya kan, Luxi kagak main. Betul. Kalau BTR gue inget mereka masih sama, mereka masih Zuxi, Lapar, Satar, sama Genfos. Belum ada perubahan sama sekali. Iya, satu lagi. Oh, Leon Pung. Leon Pang. Kalau Leon Pang, itu gue nonton di podcastnya Agus sama si Bang Terore. Emang ditugaskan untuk Super Sub. Bukan Super Sub, tapi dapetin pelajaran untuk belajar dia. Untuk belajar. Jadi panggung yang tepat untuk dia belajar adalah ngerasain langsung di PMSL. Kelas teori. Main atau tidak itu belakangan. Yang jelas tugasnya Leon Pang adalah mengambil ilmu-ilmu di PMSL ini yang cuman yang nggak nonton doang lewat live stream, tapi ngerasain ambience-nya yang ada di venue. Ah, biar nggak kaget gitu ya nanti kalau misalkan suatu saat tiba-tiba harus main ya, atau betul. apa. Kan kita nggak tahu PMCS ini apakah online aja atau nanti PMCS bakal ada offline-nya juga kan kita nggak tahu. Karena kan PMCS yang gua tahu di Indonesia itu setahun 3 kali. Season Spring, Harusnya. Summer, dan juga Fall. Ngikutin PMSL ya kan? Betul. Ngikutin ritmenya. Tapi di sini ada ritme menarik juga dari Sersia, bakal langsung tabrak lurus saja menuju ke arah pemain-pemain PEA. Turun sudah satu mobil dengan 3 orang, bakal langsung membredet pemain-pemain dari PEA. Tapi lihat apa yang dilakukan oleh Kido, dia langsung bersembunyi di belakang satu mobil. Belum bisa ketembak sama sekali dan bahkan backup dari pemain-pemain PEA cukup cepat. Malah satu granat dari Kido yang menumbangkan Exi membuat Sersianya pusing 7 keliling, RNG-nya pun low. Gak bisa kemana-mana lagi, belum ada waktu untuk melakukan healing. Ini fightnya 2 titik loh. Boom sama Energi juga sedang melakukan perang tapi masih belum tersorot karena sedang berfokus antara Sersia dan juga PEA. Satu persatu sudah mulai maju dan satu persatu dipaksa untuk tunduk tentunya. Di bagian lain Crit VIP juga sedang melakukan sebuah fight. Ada 3 fight di arah 3 titik yang berbeda tapi kali ini PEA diratakan. Sebuah komit dan setup yang baik dilakukan Sersia untuk memulangkan PEA. PEA istirahat lebih cepat hari ini.
Padahal tadi udah bagus gitu kan dia buat ngedefense BTR. Kidonya nggak tumbang, tapi ternyata ada Indonesia Derby di sini. Rex Regum Kion bertemu dengan Boom juga, tembakan dari bagian belakang membuat pemain RRQ tumbang lagi. Sulit untuk RRQ bertahan, tapi 1v1 situation antara Boom dan juga RRQ. Snip versus Flyboy. Siapakah yang akan menguasai rumah dewa ini? Ada ledakan granat di mana-mana, pusing dah pusing itu. Silo juga, berisik iya, bahkan langsung ada sebuah smoke panik yang dilontarkan, tapi boom, pemainnya hilang karena ada granat Genfos yang connect dan membuat Snip terpojokan. Face Clan tiba-tiba datang, join the party juga, Pasta. Gua nggak ngerti cuy, ini tiba-tiba tempat yang memang enak sepertinya. Tempat yang diperebutkan oleh cukup banyak tim. Setelah Boom dipulangkan karena lobby RRQ hanya menyisakan satu pemain saja. Dan ada Face Clan juga yang datang. Tidak hanya 3 tim, 4 tim yang mengincar tempat ini. Bahkan di bagian lain dari Cersei juga berhasil mendapatkan pemain terakhir dari arah Geekfam. Dan fight sudah mulai terjadi lagi di mana Pikmi kali ini yang bakal terspot. Berhadapan dengan tim Flash, satu orang bisa diamankan. Namun ternyata terjadi, Courtney juga tumbang dan masih ada backup dari bagian atas. DBS-nya masih belum bisa meratakan pemain dari Face Clan, padahal bukan Face Clan Flash, padahal tinggal satu pemain lagi, tinggal Kwang yang tersisa. Dan Kwang yang menyapu habis pemain-pemain dari Pikmi. 4 points eliminations masuk ke tangan atau ke kantong Kwang seorang diri. Tapi ini dia untuk map reveal-nya. Dari The Xavier mereka sudah split setup, mereka sudah siap untuk menyambut zona yang ekstrim seperti ini. Dan juga dari arah jam 6. Melihat adanya penumpukan juga, ada beberapa tim yang punya pemikiran sama, pengen ngedapetin gudang yang atau rumah dewa yang ada Boom sama RRQ-nya. Ternyata mereka harus bertegur sapa, dan dari Bigetron sudah masuk dalam radar mereka ada pemain-pemain dari Vampire yang lebih dalam lagi, dan bahkan dari Snape pun sebagai last man standing. Sejauh ini dia masih aman, gak ada lagi granat-granat usil yang masuk, tapi Face Clan diam-diam dia sudah mulai bergerak lebih dekat lagi. Apakah mereka bakal fight atau mereka bakal disengage dari Face Clan? Harusnya udah mulai ditimang-timang sih, dan harusnya akan lebih diproprint lagi entah apa yang akan mereka ambil. Tapi dari arah Youth Alliance ada 2 anggota mereka yang tersisa kali ini. Terpantau Keluk dan juga Olio yang tidak bersama-sama. Ada jarak di antara mereka berdua, dan ada tim Secret yang membatasi pergerakan. Tapi sepertinya dari seorang Snappy harus kedatangan tamu yang sudah mulai komit karena Face Clan mengirimkan 2 anggotanya untuk mendekat, dan kali ini Snap akan melemparkan sebuah granat. Cicilan damage dia berikan, namun dia juga terbakar karena ada granat juga yang dilemparkan oleh Genfos. Dikunci oleh 2 tim, dikunci oleh BTR dan juga Face Clan, membuat Snappy gak bisa berkutik, dia pun selesai. RRQ pulang menuju ke lobby. 11 tim tersisa, dan kali ini kita bakal melihat battle antara Bigetron dan juga Face Clan di Miramar. Granat sudah mulai di setup, masih belum bisa mendapatkan knockdown, hanya cicilan damage tadi yang diberikan menuju ke pemain dari Face Clan. Bertahan di arah gudang dewa. BTR juga tidak terburu-buru dalam melakukan sebuah pergerakan dan harus hati-hati. Ada yang rotasi di bagian kiri mereka tadi. Pergerakan dari tim Flash. Akankah join the fight juga atau hanya akan memotong? Tapi Flash bergerak ke arah tim Secret. Ke arah tim Void, sorry. Harusnya Flash bakal ngambil tempat ini sih buat ngejagain pemain-pemain yang di bagian luar dan nggak terlalu komit untuk langsung ke tempat dari Void Donkey. Karena memang ada perbedaan terrain. Jadi so far so good buat tim Flash dan belum ada inisiasi juga, bahkan dari utilities mereka masih ada banyak. Dan kalau kita tahu tim Flash, mereka kan adalah tim yang pola permainannya adalah mid to late gamenya lebih baik gue defensif aja. Sementara adik Luke, wah ketembak, blue zone, 3, 2, boosting 1. Nggak ngangkat ternyata boostingannya, gue kira bakal ngangkat tadi. Itu kalau naik dikit, timingnya dapet. Stage keempat soalnya. Iya, udah mulai berasa. Sakit. Udah mulai berasa gitu kan blue zone-nya. Dan tadi harusnya dia nggak ketembak. Harusnya. Siapa coba yang nembak? Yang salah yang nembak. Iya. Iya kan? Nah itu. Harusnya kalau tadi dia nggak kena pelor nyasar ke situ ya. Hidup. Harusnya dia masih bisa hidup lah. Seenggaknya ya 2 detik lebih lama. Makanya. Karena memang agak repot untuk menahan DPS Blue Zone dan juga nutup angle dari tim lawan. Dan BTR sekarang tidak bisa terlalu fokus mereka untuk menuju ke arah Face Clan karena ada gangguan juga dari tim Flash. Ini gue tuh suka kebalik-balik gitu antara Flash dan juga Face Clan karena dua-duanya berawalan huruf F dan sama-sama juga dengan warna yang agak sama, ada oren-orennya dikit atau merah ke oren-orenan. Tapi dari arah tim Flash kali ini juga punya angle, ternyata mereka baru ke arah Face Clan. Gue kira mereka hanya bisa mengganggu BTR, tapi ternyata mereka juga punya sedikit angle untuk melihat pergerakan dari arah Face Clan yang lebih belakang posisinya daripada BTR. Iya karena ketinggiannya itu lebih tinggi, ketinggiannya lebih tinggi. Posisi mereka lebih tinggi. Ah itu maksudnya. Itu dia. Bahasa aja li, ketinggiannya lebih tinggi. Ya, tinggi yang lebih tinggi tentunya. Masuk ke dalam, keluar. Masuk. Nah, bingung kan? Bingung. Ketinggian yang lebih tinggi, Ya. kerendahan yang lebih rendah. Tapi anyway kita bakal lanjut lagi dengan adanya tembakan dari tim Secret Break.
Menuju ke arah satu pemain tadi yang lagi berlarian, Sersia. Dia hanya seorang diri, seorang lobby X. Bisa dibilang Sersia ini dia hanya mengganti pemainnya satu ya. Shoppernya itu dia gak mainkan lagi. Malah lobby X yang dimasukin menuju ke arah Sersia. Lobby X dari Infinity Esports yang diharapkan bisa menjadi pembeda untuk Sersia. Tapi so far gue gak melihat adanya perubahan untuk Sersia karena dia masih stuck di bagian hashtag 20 kan. Yap. Tapi kalau Face Clan ya wajar, dia tuh selalu gitu. Kepepet dulu, nanti udah kepepet tiba-tiba menggila. Ya, dan gue mau ngingetin juga nih buat teman-teman mungkin yang agak bingung ngelihat posisi klasmennya kok ada 1, 2, 3-nya nggak ada langsung 4 itu juga karena yang dimasukin di sini adalah tim-tim yang bertanding. Ini yang nomornya hilang berarti tim tersebut lagi nggak bertanding, itu berarti tim-tim yang ada di grup A. Iya. Nah, besok berarti kalau posisinya kayak gini yang hilang adalah angka 2, angka 4, angka 8 itu mungkin bakal hilang karena memang besok grup C-nya nggak bermain dan itu pun yang hilang hanyalah tim-tim yang ada di grup C karena grup C ini adalah hari terakhir mereka bermain untuk menunggu hasil. Apakah mereka harus bermain lagi di hari Sabtu atau hanya tinggal menunggu hasil untuk bermain di Super Sunday? Tapi sudah mulai ada yang maju. Persatu pemain dari tim Secret pun menjadi lumbung poin bagi Sersia. Dan Lobby sudah mengumpulkan 4 poin elimination. Sekarang tadi memang ada satu granat yang connect itu membuat dia masih bisa mengumpulkan poin demi poin. Tapi apa daya dari SOAS pun sudah mengintai dan Sersia pulang. Tapi cukup puas lah ya dengan 9 poin elimination walaupun terlambat dari tim Secret. Hanya dengan 2 pemainnya ada SOAS dan juga GK masih bertahan. Sejauh ini dari tim Secret ternyata diam-diam tuh ada di papan tengah ya. Kita nggak terlalu melihat tim Secret yang dar tapi ternyata masih cukup konsisten dan sudah mulai nge-push juga menuju ke arah bagian dalam. GK sepertinya ingin meretake satu gudang kecil yang ada penghuninya. Ada Swaps dan ada Nuzi. Tapi GK nggak bisa gerak sembarangan dan akhirnya kita bakal fokus juga menuju ke arah Face Clan versus Bigetron. Satu sudah diamankan, sudah dipulangkan bahkan menuju ke arah lobby. Lihat Satar dalam off angle dari arah tim Face Clan. Masih belum diketahui, Satar masih belum buka tembakan. Ada yang lewat, 2 pemain tidak langsung ditembak karena memang tertutup dengan adanya smoke. Tapi Mela melemparkan sebuah granat dan Satar ketahuan. Gosu bisa mendapatkan Satar kali ini. Satu off angle yang ternyata bisa diatasi dengan sangat baik oleh tim Face Clan. Mela masih cek tentunya, masih ada 3 pemain dari BTR yang tersisa. Hanya kenok saja, Satar masih bisa diselamatkan. Tapi Lapar kali ini akan menghadapi 2 pemain Face Clan yang bergerak masuk. Tapi satu diantaranya berhasil diamankan. Lapar bisa mendapatkan 1 dan itu dia backup yang datang dari Genfos tadi berhasil menyelesaikan Face Clan. Genfos lagi berulah guys, Genfos yang ini lagi bagus banget, lagi jadi GG Genfos. Dan juga melihat tadi adanya tembakan-tembakan dari bagian luar, tim Flash sepertinya sudah mulai ikut campur juga. Karena memang sedari tadi kita tahu kenapa tim Flash ngambil posisi itu. Karena sudah pengen mengganggu tim yang ada di bagian rumah dewa. Dan dia akan bisa memotong banyaknya rotasi-rotasi yang akan datang. Sementara dari Crit VIP terpantau lagi berusaha untuk diam-diam mendekat menuju ke arah pemain-pemain Vampire. Sadar atau tidak kita belum tahu. Satu granat dilontarkan, tidak masuk. Gak ada orang. Itu masuk. Itu belakangnya lagi ya? Iya, dia di luar. Pemain VP-nya di rumah lain kayaknya, di gedung yang lain. Makanya nggak kena efek granat dari Putra. Tapi kayaknya masih belum sadar Putra di bagian mana. Karena tadi ada beberapa fake smoke yang di set up oleh seorang newbies. Nah, ini tapi harusnya kedengeran udah ada suara zrek, serok. Dan makanya dari Swaps pun sudah mulai berpindah, tapi ketika dia pindah, itu udah ada mata lain yang siap untuk menembak mereka dan percobaan kedua dilakukan oleh newbies. Granat belum ada yang connect juga. Masih ditunggu karena granat terakhir. Ini pasti disayang-sayang banget. Tapi kayaknya nggak disayang-sayang lagi, bakal dilontarkan. Kena tidak? Kena. Angle-nya salah. Dia yang ngelempar, kita yang deg-degan, kita yang tahan napas ternyata. Menunggu granat tersebut kena atau enggak. Dan kayaknya udah nggak ada utility lagi yang bisa dimainkan untuk memberikan damage ke arah pemain-pemain dari tim Vampire. Swap dan juga Nuzi yang tersisa kali ini. Bahkan ada sebuah pergerakan yang semakin maju ke depan sana newbies. Begitu berani untuk maju tapi ternyata ada backup yang datang secara tidak langsung dari tim lain, dari tim Sam9. Yang nembak tadi menuju ke arah newbies dan ada satu di bagian kiri, dia nggak sadar, dia front shoot, dia belum ketahuan dan dia masih bisa menggocek
tembakan dari seorang Nuzi. Nuzi terlalu banyak taunting, fokusmu pun hilang dan untungnya masih ada Swipe yang bisa memberikan backup kali ini. Yubis pun tumbang tapi masih ada Putra, pemain yang tersisa dari Creed VIP. Niatnya ngagetin malah dia yang terkaget-kaget, tapi Swipe kali ini menjadi last man standing, tulang punggung terakhir dari Vampire. Akankah dia bisa memperpanjang billing waktu permainan? Ada timing yang tepat untuk langsung maju, jump shoot dikit, tapi dari bagian belakang darah dari Swipe pun sudah mulai tercicil, membuat Swipe harus tarik mundur dan ternyata yang mendapatkan pemain-pemain Creed VIP adalah pemain-pemain dari Sam9. Maunya untung malah untung Vampire. Jahat banget sih, lu kalau perhatiin Swipe, dia mancing supaya si putranya tadi tuh masuk ke angle-nya si Sam9, Jel. Ya, Jahat banget yang dilakukan sama Swipe, kayak oke gue coba dapat untung, nggak dapat pasti Sam9 yang dapat. Karena dari tadi pergerakan Swipe-nya nggak berani keluar dari rumah ini. tapi lebih tetap kocak Nuzi sih. Tetep sih, gimana pun yang terjadi dan dirasain sama Putra, lebih kocak Nuzi. Nuzi dan juga Newbies tadi. Kok bisa? Sumpah lucu banget. Apa tadi gara-gara FPP ya? Makanya dia nggak bisa langsung lihat frontnya si Newbies. Atau ketika dia nge-front dikiranya udah kenok. Karena kan biasanya kalau gue ya, kadang kalau nembak orang yang gue rasa kayak, iya ini kenok, gue lepas. Tapi ternyata dia Ya. nge-front. Iya, tapi niatnya kan dia yang nge-HBD. Harusnya dia udah sadar duluan, udah denger duluan dan udah siap duluan gitu kan. Iya sih. Tapi ya balik lagi yang namanya nge-front untuk gerak itu kan lebih susah. Tapi tetap lucu, tetap kocak. Tetap kocak. Satu bloopers dapat untuk hari ini ya tadi. Untuk Nuzi dan juga Newbies. Sementara ada Xavier, mereka bakal mengganggu pergerakan dari Sam9. Ketika tadi Sam9 terlalu asik nembak menuju ke arah Vampire. Kali ini malah backline mereka tidak terjaga dan langsung dimanfaatkan dengan baik oleh Xavier. Kenny berarti bakal menjadi satu pemain terakhir yang saat ini ada di arah kiri. Enggak, Masih ada dua kan yang di luar? masih ada dua itu split mereka. Oh, yang di tengah Kenny, sisanya main di pinggir ternyata. Ya. Sam9 masih belum nge-regroup. Belum, udah punya pandangan ke depan gitu kan. Kalau misalkan zonanya mungkin ke arah Kenny, makanya dikirim Kenny duluan aja, ngamanin dulu bagian depannya. Sisanya Dep sama Brian yang bakal nge-backup. Karena tadi kan Yuhai udah keculik di awal kan. Dan sejauh ini masih ada dua tim Indonesia yang bertahan. Masih ada Voin Donkey dengan 4 pemainnya. Masih ada Bigetron dengan 3 pemainnya. Voin Donkey, Miramar lagi-lagi berulah ya. Emang bener kayaknya ini ya apa serapan rotasi dari Boboho yang dimainkan untuk di Miramar ini efektif. Yap. Dengan gameplay mereka, tapi belum tahu untuk di late gamenya ya setelah ini. Karena sejauh ini dari Voin pun tidak ada mendapatkan elimination sama sekali. Berarti fokus mereka satu, ya udah Objektif rotasi, mereka. ya rotasi, dapetin late game dulu, nanti kill nyusul belakangan dari elimnya. Iya betul, karena ketika lo bisa masuk ke arah late game otomatis Elim bakal ngikut. Kalau tiba-tiba mereka bisa dapetin tempat yang enak, tapi Kwang dari Flash bisa mendapatkan satu pemain dari arah BTR. Tumbang Genfos kali ini setelah tadi menjadi penyelamat. Ketika ditabrak oleh Face Clan, ada penyelamatan dari seorang Zuxi. Sebuah split mereka lakukan juga karena BTR masih bertiga. Baru Satar yang dipulangkan dan Voin kali ini mencoba untuk mendapatkan tempat dari arah tim Flash. Kali ini Corner Team sudah berhasil mereka amankan. Tinggal 2 lagi di arah depan sana. Terus smoke dilakukan namun Rizak masih cukup tenang menunggu backup dari bagian belakang. Dia bakal maju dan jump shoot. Langsung melewati Seng-Seng ini, tapi ternyata lompatannya masih bisa diamankan begitu saja. Gosu masih bisa mendapatkan 1 bahkan 2 pemain dari Voin tumbang. Last man standing kali ini dari tim Voin. Begitu berat bebanmu dan langsung dikontrol dengan sangat baik. Batman masih bisa ngambil satu angle untuk mematahkan push dari tim Voin. Sangat disayangkan Voin Donkey gagal untuk nge-push dan nge-retake tim Flash. Dan memang terbukti lagi tim Flash kalau lagi nge-defense mengerikan. Tapi ini dia pembuktiannya. Apakah benar tim Flash kalau lagi nge-defense baik atau tidak? Karena lagi nge-revive, lagi megang! What? Apa itu? Tiba-tiba dia langsung lepas, dia langsung tembak dan Batman pun hilang karena blue zone-nya udah terlalu menyakitkan. Unstoppable buat tim Flash. Tapi Bigetron, gue kaget. Gue kira mereka pulang loh, Jel. Enggak, tumbang kenok. Nge-thread kan tadi? Nge-thread, cuma Yang ke-revive kenok lagi, yang nge-revive ngenokin Zuxi. pas banget timingnya coy. Benar, itu di ujung banget kayaknya tadi untuk proses penyelamatan dari tim Flash. Dan tim Flash pun sudah berhenti poin mereka. BTR hanya menyisakan 1 lapar yang tersisa karena tadi memang Genfos dibuat terseok-seok untuk bisa melakukan penyelamatan. Zuxi juga tadi dikejutkan dengan tembakan balasan. Mungkin feelingnya Zuxi kayak tadi, oh dapat 2 nih, tapi ternyata cuma dapat 1. Gila itu yang nembak tadi refleksnya kenceng banget coy. Kan pasti dia udah denger tuh ya, serak. Dia tuh kayak punya feeling itu, oh gue lepas sekarang, tembak sekarang gitu. Tapi pas banget timingnya itu ke revive tadi. Karena saya ingat gua tuh tadi
yang ngenokin Luxi orang yang nge-revive. Gokil. Yang di-revive kenok lagi. Wajar sebenarnya kayak gitu karena yang ke-revive kan otomatis HP-nya akan lebih dikit sebelum dia healing. Tapi gokil sih, tetap gue bisa puji tim Flash buat defense-nya ya. Dan kali ini dari Bigetron mereka sudah mengamankan 11 poin elimination. Jadi ini banyak untuk mereka, cukup untuk mereka bertahan. Dan lapar ya tinggal berharap nggak ada yang lihat ngelapar. Semoga yang lain pada perang duluan aja. Ini plot twist-nya tuh kalau DX sama Sam9 commit, lapar bersih-bersih. Bisa jadi. Indah sekali kalau hal itu bisa terjadi, tapi kayaknya agak-agak susah. Bisa terjadi cuy! Ai, Aduh, baru dibilang bisa terjadi, tapi ternyata backup langsung datang dari Lamborghini untuk bisa memulangkan lapar. Dan dua tim tersisa, kali ini Sam9 pun bisa mendapatkan satu pemain dari arah The Xavier dan akan langsung dieksekusi. Karena DX hanya menyisakan last man standing saja. ya ini harusnya 90% menuju ke arah Sam9 karena WWCD Forecast-nya juga menuliskan pas banget 90%, tadi sempat 91% sekian-sekian. Tapi anyway kita akan lihat bagaimana Shadows aka Levis yang bertahan. Sang contender pemain solo Asian Games masih ada di bagian belakang sana. Bukan Asian Games, sorry, SEA Games. Masih belum ketahuan juga posisinya dan harusnya dia melakukan setup. Tapi gimana pun juga, 3 pemain Sam9 ini punya chance yang lebih besar untuk bisa langsung memulangkan The Xavier karena 1 granat, 2 granat sudah mulai dilontarkan, ada pantulan juga, kecil damage-nya, tapi Shadow masih bisa menumbangkan 1 pemain dari Sam9. Brian down, masih ada Kenny dan juga Dep yang aktif pasta. Ini agak susah sebenarnya buat Shadow pun karena dia harus bergerak juga berdekatan dengan Blue Zone. Smoke sudah dia pop up juga, tidak punya heading spot sama sekali. Gak ada natural obstacle yang bisa menutup angle dari arah depan sana, hanya ada Smoke yang bisa menutup angle dari arah Dep. Dep pun ada di bagian belakang batu, through the smoke dia upayakan ada angle ke arah kanan dan chicken dinner tetap berhasil diamankan oleh tim Sam9 dari Malaysia. Ya, akhirnya Sam9 pun menambahkan winner chicken dinner untuk Malaysia karena hari ini tadi sudah ada Yudo Lanes yang mendapatkan winner chicken dinner, ditambah lagi dengan Sam9 yang mendapatkan winner chicken dinner. Ini membuat hari ini tidak ada tim Thailand, tidak ada tuan rumah yang mendapatkan winner chicken dinner. Semuanya datang dari tim-tim tamu. Ya, setidaknya udah dikasih 1 kemarin kan. Dan masih ada cadangan sebenarnya untuk tim-tim Thailand.